saya mencari jalannya gitu. Oh, saya mainkan dengan gaya lain. Boleh bukunya satu nggak nyampe 10.000. Tapi kalau 22 judul, 22.000 gue. Kan gitu ya. Jadi kita harus melihat orang yang ada di sekitar kita yang jauh. Saya ngelihat J.K. Rowling. Bu, ini kalau saya hitung nih duitnya nih tidur pun dapat duit nih. Hmm. Oke, Mas Ryan, salah nggak gitu ya? Kita punya mindset bahwa kita ini berinvestasi, yes, untuk melindungi nilai harta kita, misal gitu. Dan kita juga punya tujuan nih untuk jadi miliarder. Apakah mungkin gitu? Apakah salah mindsetnya jika seperti itu? Silakan. Ya, baik. Jadi sebenarnya cara ada beberapa lah yang saya gunakan dalam filosofi hidup saya yang juga akhirnya sepertinya membawa saya ke tempat yang semakin saya harapkan gitu ya. Mhm. Pertama, saya ingat banget ada kata-kata dari Robert Kiyosaki bahwa yang namanya air di lautan itu banyak sekali. Tapi kenapa banyak orang mau mengambil air di lautan itu, dia malah menggunakan sendok kecil, sendok teh. Mhm. Bukan bawa ember, bukan bawa truk yang gede untuk isi air gitu ya. Nah, sendok teh kecil itu adalah cara kita berpikir. Sedangkan kalau kita bawanya tempat yang besar, maka itu cara kita berpikirnya yang lebar dan luas gitu ya. Nah, Mhm. eh, contoh pertama ya, yang kita harus coba tes cermin buat diri kita. Sebenarnya kita pernah nggak sih membayangkan berapa yang disebut kaya? Hmm. Berapa angkanya? Yes. Banyak orang, saya pengen jadi orang kaya. Berapa angkanya? Mhm. Gak bisa disebut tuh, ya kaya aja. Lah, bingung kan? Satu bingung. Terus habis itu, kaya itu yang kondisinya seperti apa? Mhm. Misal, kaya itu kalau tidak kerja. Mhm. Oke, kalau nggak kerja, duitnya dari mana? Kan pertanyaan jadi gitu ya. Yes. Oh, kok bisa ya nggak kerja duitnya dari mana? Atau punya pemahaman justru dengan mental block yang terjadi dalam kehidupan kita. Yes. Oh, nggak bisa. Tidak kerja, maka tidak punya duit. Mhm. Lah, kalau sampai kayak gitu, tanya balik. Kalau gitu berarti orang tidak pernah ada kata pensiun ya. Mhm. Kan kalau pensiun nggak kerja, Ya. nggak punya duit tuh. Mhm. Nah, kejadian-kejadian seperti itu harus ditabrakan terus dalam kehidupan kita. Ah. Mulailah dengan melis hal-hal yang sifatnya adalah mitos. Mhm. Misalnya, pertama adalah eh, banyak anak banyak. Rezeki katanya. Coba dites, tanya sama yang punya banyak anak. Dites dulu. Ya, coba coba dulu gitu ya. Lalu abis itu bisa bicara juga mengenai uang adalah akar dari segala. Masalah katanya. Oke. Nah, ingin punya duit banyak, tapi uang adalah akar dari segala masalah, benar nggak? Jadi poin-poin kayak gitu dulu. Lalu biasanya setelah itu adalah mulai bisa menghitung. Misal, yang banyak ya orang yang bilang gini, saya mah pengen punya uang 1 miliar. Even dia tidak tahu 1 miliar itu nolnya 6, 9, atau 12. Hmm. Nggak mungkin pernah sampai kan orang nggak tahu nolnya, nolnya nggak tahu, masa bisa nyampe ke nilai tersebut gitu. Jadi poin-poin itu kita mulai mulai coba. Nah, mulai menerapkan suatu mimpi yang terstruktur. Mhm. Contoh sederhana. Saya itu senang sekali melihat eh, yang namanya novel dari Harry Potter. Ya. Nah, saya bilang, ih, kok bisa ya bisa bikin yang namanya novel kayak Harry Potter gini, J.K. Rowling ini makan apa gitu ya. Saya lihat ternyata jalan hidupnya begitu terjal, ditolak begitu banyak, tapi bisa punya punya buku. Lalu saya lihat lagi Pak Tung bisa bikin buku. Saya jadi punya pikir, kalau gitu saya juga kepengen nulis buku gitu ya. Dan saya juga sama, pertama kali nulis buku itu ditolak di penerbit yang hari ini menerima naskah saya sampai 22, itu menolak naskah saya 3 kali. Hmm. Lucu ya, penerbit yang sama akhirnya mencetak 22 judul buku saya, tapi naskah pertama saya ditolak 3 kali di penerbit yang sama. Wih. Gitu. Terus saya bilang, gimana caranya saya bisa mengalahkan kayak Patung ya, kalau saya jualan buku, beliau 100.000, 10.000 dalam 1 hari gitu ya. Mhm. Saya mencari jalannya gitu. Oh, saya mainkan dengan gaya lain. Mhm. Boleh bukunya satu nggak nyampe 10.000. Tapi kalau 22 judul, 22.000 gue. Kan gitu ya. Jadi
kita harus melihat orang yang ada di sekitar kita yang jauh. Saya ngelihat J.K. Rowling. Bu, ini kalau saya hitung nih duitnya nih tidur pun dapat duit nih. Hmm. Oke juga nih nulis buku. Ya dong, saya punya kemampuan nulis, tapi saya mungkin nggak terbiasa. Akhirnya bisa juga. Lalu saya juga lihat bahwa kayaknya kalau ngajar tuh enak ya. Saya dulu ngajar sekolah. Hmm. Saya ngajar sekolah, saya punya bimbingan belajar. Kayaknya kalau cuma ngajar satu tempat nggak seru. Kalau bisa keliling Indonesia oke juga ya. Nah ini hari ini buktinya nih di Banjarmasin nih. Jadi kita punya dulu nih mimpi-mimpi yang kita mau tinggal cari nih stepping stone-nya apa. Jadi setelah kita mematahkan mitos, menetralisir mitos, kita mulai merealisasi mimpinya itu dengan cara mimpi yang dapat dibayangkan dengan jelas. Nah, itu adalah cara-cara yang dilakukan ketika kita mau memiliki kekayaan. Aha. Kalau kita tidak mulai dari sana, kita nggak akan kemana-mana. Atau jangan sampai ya berhenti juga. Saya mau jadi orang kaya. Ya udah. Terus ya mau pokoknya saya mau jadi orang kaya deh. Cari dong strateginya gimana caranya jadi orang kaya. Satu, ya kan, jadi anaknya orang kaya. Nggak bisa, karena nggak bisa milih. Berarti pasangan hidup kaya. Yes. Nah, gimana caranya mencari pasangan hidup kaya? Ini kan pasti ada caranya nih. Ya kan? Pasti ini ada tempat tertentu untuk anak-anak orang kaya berkumpul nih. Nah, lihat tuh udah saya mulai kasih clue tuh. Ya kan? Udah mulai saya kasih clue nih. Mulai dari mana nih, ya kan? Tongkrongannya atau tempat studi barengnya nih. Coba belajar dari Maudy Ayunda. Hmm. Bener kan? Nah, Nah, jadi investasi diri juga kan Mas Ryan itu. investasi diri. Mulai saya cek itu Maudy Ayunda sekolah di mana, berapa duit kalau nyampe sana buat anak saya boleh juga nih. Udah geker-geker. Oke, akhirnya mau tuh langsung kita hitung. Anak saya hari ini umur 9 tahun, udah Yes. mau di Ayunda mulai kapan pergi itu? Oke, saya mau hitung nilainya berapa. Cek sekalian bener-bener. Kenapa? Karena kalau kita tidak membuat hitungannya, kita gimana mau kejar? Kita cuma mimpi doang, ya kan? Jadi poin pertama sih itu sih yang saya alami dalam hidup saya.